Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guratan Cerita. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Iwan S. Kisah yang berjudul Hutan Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tengah-tengah aku menghayati bacaan ayat-ayat Allah, aku dikejutkan dengan suara bising orang-orang. Aku menemukan diri masih berada di pondok. Syukurlah, ternyata tadi cuma mimpi. Meskipun mimpi kengerian tidak berbeda dengan kenyataan. Dari cucuran keringat yang telah membasahi sampai badan ini terasa lemah sepertinya, aku lama terlelap. Hingga hari sudah berganti malam. Keadaan begitu gelap di desa ini. Hanya cahaya obor yang beriringan di jalan, entah mau kemana orang-orang itu. Aku mencoba untuk turun dari pondok dan mendekati mereka. Aku bertanya pada orang-orang yang dekat denganku berjalan. Maaf mas, kalau boleh tahu, orang ini ramai-ramai mau pada kemana ya? Senyap tidak ada jawaban. Cuma tatapan datar. Merasa canggung dengan tatapannya, aku bertanya lagi. Lagi apa ada acara di depan sana? Kini tatapan disertai nyengir dan langsung orang itu berlalu ke depan. Sangat membingungkan sikap penduduk desa ini. Aku membatin. Aku terus mengikuti mereka, entah kenapa aku begitu penasaran dan rasa ingin tahu kemana mereka pergi. Tiba-tiba orang yang di belakang berkata, "Jangan ikuti mereka, kalau kamu tidak mau celaka." Tersentak langkahku berhenti. Orang itu berlalu di sampingku dan memegang tanganku. Aku merinding karena tangannya dingin sekali. Tampak dia lelaki parubaya. Dia mencoba membawaku keluar dari iring-iringan warga tersebut. Aku berusaha berontak. Namun dia menatapku dengan tatapan tajam dan berkata, "Ikuti aku." Akhirnya, aku ikuti lelaki tersebut setelah memisahkan diri jauh dari iring-iringan itu. Kami berhenti di pohon yang cuma diterangi rembulan. Kamu tahu orang-orang tadi siapa? Mereka bukan penghuni desa ini. Mereka penghuni hutan tua itu. Mereka kesini memancingmu untuk keluar dari desa ini. Dan di luar sana, mereka bisa mencelakai kamu. Aku jadi bingung dengan ucapan orang ini. Sama sekali tidak mengerti dengan maksud yang dibicarakannya. Maaf Mbah, saya tidak mengerti maksud Mbah. Apakah mereka bukan manusia? Orang tersebut tersenyum sinis. Entah apa yang salah dengan pertanyaanku. Di sini cuma kamu manusia. Dan aku pada dasarnya, aku makin bingung dengan ucapan orang ini. Terus orang desa ini Mbah? Sudahlah, kamu tidak akan mengerti lebih jauh. Yang penting, jika kamu tidak mau celaka, jangan coba-coba keluar dari desa ini. Mengerti? Aku mengangguk tanda mengerti, meskipun aku benar-benar bingung. Maaf Mbah, bagaimana saya bisa menemukan jalan pulang Mbah? Kasihan ibu saya di rumah. Pasti khawatir memikirkan saya. Lelaki itu menatapku dengan rasa iba sambil berlalu. Dia berkata, "Untuk keluar dari desa ini mudah, tetapi jangan kamu berharap bisa keluar dari hutan ini." Melihat lelaki itu terus berjalan, "Mbah, mau kemana?" "Kalau kamu mau istirahat, ikuti saya." Tanpa menjawab, aku langsung mengekornya. Beribu tanda tanya di benakku tentang apa yang kulalui hari ini. Seandainya Yudi tidak meninggalkanku di pohon besar itu, mungkin ini semua tidak terjadi. Akhirnya kami sampai di sebuah pondok reot yang persisnya berada di tengah hutan. "Kamu hanya bisa beristirahat di sini karena saya tidak punya rumah.
sambil berjalan mengambil lampu petromak dan menyalakannya. Aku melihat pondok ini sangat sempit, dan keadaannya pun mungkin tidak akan bisa menahan 2 orang. Karena kurang yakin, aku mencoba bertanya, "Mbak, maaf, apakah pondoknya bisa muat untuk kita berdua?" "Yang penting buat kamu istirahat, jangan pikirkan saya." Setelah membaca doa, aku langsung merebahkan badan di atas pondok. Teringat akan Yudi membuat air mataku menetes. Apakah mungkin dia sengaja meninggalkanku? Apa ada sesuatu yang terjadi sama dia? Dalam rasa kekecewaan, aku juga mulai khawatir kepada Yudi. Sepertinya dia tidak akan tega meninggalkan aku sendirian di hutan. Karena selama ini setiap hari kuhabiskan waktu bersamanya di hutan, mencari madu. Ya Allah, lindungilah Yudi. Kuedarkan pandanganku, aku tidak menemukan laki tadi. Kemana Mbah ya? Mbah, Mbah. Tidak dijawab. Apalagi nih, kemana Mbahnya? Aku menarik nafas panjang. Aku lelah dengan semua ini, ya Allah. Ku pejamkan mata agar segera terlelap. Aku tidak peduli lagi kemana si Mbah pergi. Bangun. Aku membuka mata karena ada yang menggoyang-goyangkan tubuhku. Ku kecek mata, ternyata sudah pagi. Bangun, makan dulu. Sudah, ini sudah masak makanan buat kamu. Aku terbelalak melihat makanan yang sudah terhidang di atas pondok. Dari mana makanan ini, Mbah? Apa Mbah yang memasaknya? Tanyaku heran. Melihat nasi, kari daging, berbagai sayuran lalap, sop ikan dan ayam bakar yang utuh. Bagaimana tidak? Menu seperti ini terlalu spesial bagiku yang tinggal di desa. Saya sudah bilang, kamu jangan memaksakan pikiranmu mencerna dan ingin mengerti lebih apapun yang terjadi di sini. Nalar kamu tidak akan sanggup menerimanya. Jelas, Mbah. Kuedarkan pandanganku ke seluruh arah pondok ini. Tidak aku temukan tempat memasak, sebagaimana pada umumnya orang memasak. Sedangkan makanan ini masih panas, seperti baru saja dimasak. Aku menjadi ragu untuk memakannya, tapi perut memberontak untuk segera diisi. Makanlah. Mati kelaparan lebih konyol daripada mati di mangsa penghuni hutan tua, kata Simbah. Jantungku terasa dari semalam. Semua ucapan Simbah sangat sulit aku cerna dan tidak bisa diterima akal sehat. Siapa Mbak ini dan apa mau dia? Jika memang Simbah ini ada maksud jahat padaku, kenapa dia tidak mencelakaiku tadi malam? Di saat aku tidur lelap dan perut yang sudah perih minta diisi, membuatku meraih makanan yang ada di hadapan dengan rasa ragu. Dengan ucapan bismillah, aku mulai memasukkan makanan ke mulut sedikit-sedikit. Cita rasanya normal, tidak ada yang aneh. Sambil memasukkan makanan ke mulut, aku melirik ke Mbah yang tadi melihatku makan. Mbah, enggak makan. Saya tidak lapar, makanlah yang habis. Jika tidak habis, simpan bagus-bagus, nanti bisa dimakan lagi. Jangan biasakan membuang-buang makanan, karena akan menyulitkan dirimu sendiri. Jawab Simbah. Kata-kata membuatku ingat apa yang Yudi ucapkan saat aku bercanda melemparnya dengan sarang madu yang tersisa. Apakah karena itu sampai aku bisa mengalami hal seperti ini? Kalau memang benar itu sebuah kesalahan, bagaimana dengan mereka di luar sana yang membuat konten YouTube melempar ratusan telur ke jalan, menabuhkan tar ke muka temannya, atau menumpahkan puluhan karung beras ke dalam sungai, dan lainnya. Tetapi mereka tidak mengalami hal seperti aku. Perutku terasa kenyang, tetapi makanan tidak habis termakan karena terlalu banyak. Tidak mau terulang kesalahan yang sama yang mungkin akan menimbulkan banyak masalah lagi. Aku merapikan sisa makananku dan menutupnya, lalu menyimpannya di sudut pondok. Mungkin nanti saat aku lapar, aku makannya lagi. Mbah sedikit tersenyum melihatku saat aku menyimpan makanan itu dan berjalan mengambil cangkul yang patah.
sepertinya ingin diperbaiki. Aku beranjak turun dari pondok dan berjalan menghampiri Simbah. Ku coba memberanikan diri untuk bertanya, "Mbah, sebenarnya Mbah ini siapa?" Sambil memperbaiki cangkul tanpa melihat ke arahku, Simbah menjawab, "Anggap saja di desa ini saya adalah temanmu." Kenapa orang di desa ini tidak menjawab saat aku bertanya, Mbah? Simbah menghentikan aktivitasnya sementara dan menatapku. Tidak ada satu orang pun di desa ini yang akan peduli padamu. Sikap mereka memang seperti itu. Mereka hanya bisa berbicara dengan keluarga mereka saja. Bahkan dengan tetangga pun mereka tidak saling kenal dan tidak saling peduli. Urusan orang lain di desa ini hidup masing-masing. Tapi ingat, jangan pernah sekali-sekali merusak dan mengganggu di desa ini. Dampaknya akan fatal. Itulah sebabnya makhluk hutan tua itu tidak berani mengganggumu selama di desa ini. Mereka hanya ingin memancingmu keluar dari desa ini, agar mereka baru bisa mencelakaimu. Jelas Simbah, desa yang sangat aneh, gumamku dalam hati. Di sisi lain seorang laki berumur 60 tahun dan Ibu Hani sedang membereskan peralatan. Terlihat seperti berupa makanan kembang dan dupa yang masih menyala. Ya bisa dibilang seperti sesajian. Lelaki itu adalah kakak dari Ibu Hani yang tidak lain adalah pamannya Agus. Dia penganut ilmu kejawen. Orang-orang mengenalnya sebagai ahli spiritual yang tinggal di kampung sebelah. Karena tidak terlalu khawatir dengan Agus, itulah sebabnya Ibu Hani terpaksa meminta kakaknya untuk menolong menemukan Agus. Sambil menepuk bahu Ibu Hani, lelaki itu berucap, "Tenanglah Hani, Agus tidak apa-apa. Mas pasti akan menolongnya untuk keluar dari hutan itu." Cerita beralih ke sudut pandang Yudi. Jam menunjukkan pukul 16.25. Aku harus bergegas ke rumah Kiai Majid. Aku penasaran kenapa Kiai menyuruhku kembali ke rumahnya. Kulajukan motor agar cepat sampai ke sana. Hanya beberapa menit aku sudah sampai di rumah Kiai Majid. Aku melihat Kiai Majid sedang duduk di kursi teras rumahnya. Sepertinya aku memang sudah ditunggu. Segera aku turun dari motor. "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam. Sebaiknya kita bicara di dalam saja Nak Yudi," ucap Kiai Majid yang terus masuk dan aku mengikutinya. "Silakan duduk Nak Yudi." "Baik Kiai." Aku segera duduk. "Sebenarnya saya suruh Nak Yudi ke sini ingin membicarakan tentang Agus berdua saja. Makanya saya suruh Nak Yudi balik lagi ke sini. Begini Nak Yudi, kalau saya suruh Nak Yudi balik lagi ke hutan tua itu sendiri, apa Nak Yudi ada keberatan?" tanya Kiai. "Saya tidak keberatan Kiai, saya bersedia." Kali ini Nak Yudi ke hutan tua bahkan seperti biasanya saat mencari madu, tegasnya. "Tapi rintangan dan tanggung jawab sangat besar Nak, untuk bisa bawa pulang Agus." Aku sedikit cemas mendengar ucapan Kiai. Hanya Nak Yudi satu-satunya harapan yang bisa menjadi perantara untuk bisa membawa pulang Agus. Itu semua tidak lepas dari pertolongan Allah. Jadi mulailah masuk hutan itu dengan bismillah. Isilah hati Nak Yudi dengan zikir beserta doa-doa yang Nak Yudi bisa sepanjang perjalanan. Nak Yudi harus pergi ke pohon besar itu di mana Nak Yudi dan Agus melakukan kesalahan. Di sana makhluk yang mengikuti Nak Yudi menunggu. Ketika makhluk itu menampakkan diri, pergilah ke arah selatan. Aku bingung dengan pohon besar yang disebut Kiai dan kesalahan yang kami lakukan. Aku mengingat-ingat apa kesalahan kami. Apa mungkin madu yang dibuang-buang oleh Agus di pohon besar itu? Terus dari mana Kiai tahu pohon besar itu dan kesalahan yang kami buat? Ingat, jangan sampai mereka menemukan Nak Yudi. Jika memang Allah masih berkehendak mempertemukan Nak Yudi dengan Agus, maka Nak Yudi akan melihat sebuah desa. Carilah Agus di desa itu.
apapun yang terjadi jangan berhenti berzikir dan memohon pertolongan Allah. Setelah mendengar penjelasan Kiai, aku sedikit ragu untuk siap atau tidak memasuki hutan itu kembali. Tetapi lelaki macam apa aku ini? Kalau sahabatku dalam kesulitan, aku tidak mau menolongnya. Nak Yudi, iya Pak Kiai. Apakah Nak Yudi sudah mengerti apa yang saya bilang? Sudah Kiai. Kalau begitu pulanglah dan siapkan segala keperluan untuk memasuki hutan. Karena nanti malam, habis maghrib, harus sudah berangkat. Jantungku bergetar. Nanti malam Kiai? Tanyaku gugup. Iya Nak Yudi, jangan takut. Minta perlindungan pada Allah. Saya juga akan menuntun Nak Yudi dengan doa. Baik Kiai, saya pamit dulu kalau begitu, untuk mempersiapkan perlengkapan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sesampainya di rumah, aku mengambil perlengkapan yang aku butuhkan dan memasukkannya ke dalam tas. Lalu aku menemui ibu untuk menyiapkan bekal untukku. Ketika aku ke dapur, ayah dan ibu lagi berbicara. Pak, Bu, Kiai Majid menyuruh Yudi untuk memasuki hutan malam ini untuk mencari Agus. Apa ibu bisa siapkan bekal buat Yudi? Ayah yang ikut mendengar apa yang aku katakan langsung membuka suara. Kenapa harus malam ini Yudi? Iya, kenapa harus malam Yudi? Imbal ibu dengan ekspresi cemas. Yudi sebenarnya juga ragu untuk ke hutan malam ini. Tapi karena Kiai Majid yang meminta Yudi harus malam ini, jadi Yudi gak bisa menolaknya. Kalau begitu, yang disuruh Kiai Majid untuk menemukan Agus dan kamu siap, pergilah Nak, ucap ayahku. Kalau begitu, ibu akan siapkan bekal untukmu. Sebelum maghrib, warga yang ikut mencari Agus sudah kembali ke desa. Tanda-tanda keberadaan Agus belum ditemukan, dan mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian besok pagi. Aku yang mendengar Agus belum ditemukan sangat khawatir. Setelah maghrib, aku kembali mengecek perlengkapanku. Setelah aku pastikan semua sudah lengkap beserta bekal itu, aku memohon pamit sama ayah dan ibu untuk masuk menuju hutan. Ayah, ibu, Yudi pamit dulu untuk berangkat sekarang. Mohon doanya agar semuanya lancar sampai pulang. Iya Nak, ayah dan ibu selalu mendoakanmu. Hati-hati dan selalu ingat Allah. Sangat terlihat di raut wajah ibu kekhawatiran yang mendalam. Baik Bu, Yudi berangkat dulu ya. Setelah mencium kedua tangan orang tuaku, aku langsung berjalan menuju ke arah hutan. Sesampainya di perbatasan kampung dan hutan, aku berdiri menarik nafas dalam. Kupanjatkan doa dan memohon perlindungan kepada Allah. Aku tegarkan diriku dan mengucapkan bismillah, lalu melangkah memasuki hutan yang begitu gelap. Aku hanya bisa mengandalkan senter kepala sebagai penerang jalan. Sekitar 10 menit berjalan, aku merasa seperti ada yang mengikuti. Semakin dalam aku memasuki hutan, hawanya seperti bertambah mencekam. Dalam hati aku terus berzikir sepanjang jalan. Meski aku tahu bahwa aku sedang ada yang mengikuti, aku sama sekali tidak mau menoleh ke belakang. Karena tujuanku agar cepat sampai ke pohon besar itu. Tanpa sengaja senterku mengarah jauh ke depan. Dengan tidak jelas aku melihat ada sesuatu berdiri di jalan. Aku terus berjalan dengan senter masih mengarah ke benda tersebut. Sekarang jarakku semakin dekat dengan benda tersebut. Aku bisa melihat dengan jelas benda tersebut hingga kakiku berhenti. Melihat sebuah benda yang terbungkus kain putih sama persis dengan jenazah yang telah dikafani. Berdiri membelakangiku tepat di tengah jalur. Aku kebingungan dengan tubuh gemetar. Aku tidak mungkin berlama-lama di sini, menunggu benda itu hilang. Sedangkan aku harus segera sampai ke pohon besar itu. Dengan rasa ragu, aku coba melangkah untuk melewatinya. Hatiku berucap lirih, apakah makhluk itu? Lindungi aku ya Allah. Kini aku berjalan tepat di samping. Bau busuk dan amis begitu menyengat sampai ke jantungku.
Di saat aku melihatnya dari arah samping, saat itu pula dia membalikkan badan ke arahku. Posisi muka berhadapan dengan mukaku cuma 1 sentimeter. Muka hangus yang hancur dan bernanah sehingga aku bisa melihat belatung yang berjatuhan. Membuatku terperanjat hingga aku jatuh terpental ke samping beberapa meter darinya. Ya Allah, begitu menyeramkan makhluk ini. Kakiku begitu gemetar hingga sangat sulit untuk bangkit. Dengan terus berusaha bangkit, namun makhluk itu mulai melompat kecil ke arahku. Keringat mulai membasahi baju meskipun cuaca malam begitu dingin. Makhluk itu semakin dekat denganku. Dengan sekuat tenaga aku berusaha bangkit. Allahu Akbar. Hingga aku berhasil bangkit dan langsung berlari. Meskipun keluar jalur, aku tidak peduli. Aku terus berlari menerjang belukar yang begitu rapat dan tinggi melebihi kepalaku. Tiba-tiba senterku mati. Aku berhenti mencoba menyalakannya kembali, tapi tidak bisa. Dengan tubuh gemetar aku kotak-katik dan beberapa kali mengetok-ngetok senter, berharap bisa menyala. Tiba-tiba terdengar suara, "Pergilah dari sini. Jangan usik kami anak manusia. Pergi, pergi." Kualihkan pandangan ke arah suara itu. Dengan bayangan cahaya bulan sayup-sayup terlihat seseorang yang duduk di atas batu seperti sedang merokok. Karena terlihat ada titik merah, aku sedikit merasa lega karena bisa bertemu dengan orang di sini. Aku berjalan ke arah batu tersebut. Saat sampai ke situ, aku bisa melihat dengan sedikit jelas. Ternyata yang aku kira tadi bara api rokok, rupanya sebuah mata yang mencolok ke arahku. Aku coba mundur, tapi dia mengeluarkan suara auman yang sangat keras hingga membuat telingaku berdengung-dengung dan seakan gendang telingaku pecah. Dengan seketika sebuah tangan mencekam leherku dan mengangkat tubuhku, membuat kakiku mengambang. Aku mencoba meronta berusaha melepaskan tangan itu. Tapi tangan itu semakin kuat mencekram leherku, membuat aku sulit bernafas. Dan dapat aku rasakan kuku-kukunya menembus kulitku dan begitu perih. Dadaku terasa sesak dan air mata keluar dengan sendirinya. Tubuh seperti tidak berdaya. Hanya zikir yang tidak putus-putus dalam rintihan hati ini. Pelan-pelan pandanganku mulai gelap. Samar-samar aku masih bisa melihat cahaya putih menghantam makhluk itu dengan keras. Akhirnya semua gelap. Sebuah bisikan terdengar. "Bangunlah, ini baru awal perjalananmu." Pelan-pelan aku membuka mata. Aku mendapatkan diriku tergeletak di samping batu besar tadi dengan cahaya senter mengarah ke langit. Perlahan aku bangkit dan terasa badan begitu lemas dan rasa perih di leher masih ada terasa. Aku berdiri di atas batu dan mengarahkan cahaya senter ke sekelilingku. Ternyata aku berada di tengah-tengah hutan belukar. Aku tidak tahu seberapa jauh tadi berlari. Untuk balik lagi ke jalur itu, aku sangat takut. Terpaksa aku menembus belukar ini lagi. Meski aku tidak yakin seberapa jauh batas pandang belukar ini. Dengan tubuh lemah disertai kepala pusing, aku mulai berjalan sambil mengibas belukar. Tidak lama berjalan, kakiku tidak terasa lagi menginjak tanah. Dalam seketika aku terseret ke jurang. Aku terguling-guling dan beberapa kali tubuh menghantam batu. Dengan tangan menengkup kepala, bagian bahu terasa perih dan gores bongkahan tebing. Terlintas di benakku, "Ya Allah, apakah hidupku akan berakhir di sini?" Dengan tubuh yang terus berguling yang sesekali terpental-pental, di saat tubuh ini menghantam bebatuan tebing, tiba-tiba suara seperti ranting patah terdengar dari arah tangan kiriku. "Ah!" Jerit lirih keluar dari mulutku. Rasa sakit yang berasal dari tangan kiriku menjalar sampai ke ujung jari kaki. Aku temukan diriku yang tergantung di pohon dengan sebelah tangan kiri terhimpit di sela-sela cabang pohon. Aku mencoba meraih cabang pohon itu dengan tangan kananku, berharap bisa naik ke atas pohon. Namun usahaku tidak membuahkan hasil. Tenagaku hanya tersisa untuk bernapas saja.
Dalam rasa putus asa diiringi dengan cairan bening yang keluar dari mata, bukan karena aku cengeng, tapi rasa sakit di seluruh tubuh ini yang tidak tertahankan, sehingga mampu mendorong buliran bening keluar dengan sendirinya. Kini aku hanya bisa pasrah dan membiarkan tubuh bergantung, meski di hati ada setepis pengharapan. Adakah yang menolong atau sebuah keajaiban yang akan menurunkan tubuh ini dari pohon? Ya Allah, di manakah pertolonganmu? Aku berucap seperti seseorang yang kehilangan akal, sehingga aku begitu ragu dengan pertolongan Allah. Tidak lama, muncul suara gemuruh di langit yang diiringi cahaya kilat saling berkejaran. Suara dentuman petir seperti menyambar sesuatu. Rasa sakit yang kurasakan seketika berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Apakah Allah murka dengan perkataanku? Aku bertanya dalam hati. Angin bertiup kencang hingga tubuhku berayun-ayun mengikuti irama cabang pohon yang menjepit lenganku. Aku merasa rintik-rintik hujan jatuh mengenai wajahku diikuti angin yang semakin mengamuk. Krak, krak, tuh. Cabang pohon yang menghimpit tanganku patah dan bersamaan dengan tubuhku yang menghantam tanah. Tubuhku seakan remuk. Nafas tertahan di dada membuatku kesulitan bernafas. Aku memburu nafas sambil menekan dada seperti orang yang sekarat. Pelan-pelan nafasku mulai normal. Aku mencoba melepaskan tangan kiriku dari himpitan kayu. Yang aku perhatikan adalah lenganku tidak bisa digerakkan lagi. Dengan tenaga yang tersisa, berusaha menyeret tubuh ini ke batang pohon untuk berteduh dari hujan. Dalam keadaan seperti ini, sekecil apapun hal yang penting masih dianggap beruntung. Ya, senter masih menyala, dan tas masih melekat di punggungku. Ini adalah salah satu keberuntungan yang aku maksud. Dengan tubuh bersandar di pohon, ku ambil beberapa ranting dan merobek baju lapis di balik jaketku. Lalu aku ikatkan dengan tangan kiri yang sepertinya patah karena sama sekali tidak ada rasa lagi. Ku buka tas untuk mencari botol air dan kutemukan bekal yang diberikan ibu sudah berantakan di dalam tas. Ku ambil bekal yang hancur itu untuk tetap memakannya, untuk mengganjal perut dan menghasilkan sedikit tenaga buatku. Lama aku berdiam di pohon itu hingga hujan pun mulai berhenti. Aku coba bangkit berharap untuk bisa jalan mencari Agus lagi. Tapi baru setengah bangkit, tubuhku langsung merosot ke tanah lagi. Keraguan yang diselimuti kesedihan membuat seluruh isi hutan ini seakan-akan menertawakanku. Dalam keadaan yang tidak berdaya ini, masih sempat berpikir untuk mencari sahabatku lagi. Di satu sisi berkata, "Pulanglah Yudi, lihat keadaanmu. Apakah kamu ingin mencari sahabatmu itu? Apa besar penghargaan yang akan kamu dapatkan? Tidak ada. Tidak ada yang memberimu penghargaan. Di sisi lain, ingat Yudi, Agus adalah sahabatmu, orang yang setiap hari menghabiskan waktu bersamamu. Apa kau yakin bisa hidup tenang jika suatu saat menjadi suatu cerita kehilangan Agus? Ada namamu di dalamnya." Ku coba meraih kayu yang ada di sekitarku untuk aku jadikan penopang agar aku bisa berdiri. Pelan-pelan aku mengangkat tubuhku dengan berpegangan di kayu. Akhirnya aku berhasil berdiri. Apapun yang terjadi, aku harus tetap mencari Agus. Jikapun hidupku harus berakhir di hutan ini, setidaknya aku sudah berusaha. Aku tidak akan keluar dari hutan ini tanpa Agus. Aku harus menemukan sahabatku dan membawanya pulang. Dengan mengandalkan feeling, aku memilih arah untuk berjalan menggunakan sebilah kayu yang aku jadikan bantuan untuk berjalan. Gerakan berjalan yang lambat dan tertati-tati. Aku terus menerobos rumputan hutan yang rapat. Entah berapa lama aku sudah berjalan. Akhirnya aku melihat sebuah jalur yang melintang di depan. Aku sedikit lega karena tidak bersusah payah lagi menerobos rumput. Sampai di jalur itu,
langsung kujatuhkan tubuhku di atas tanah untuk istirahat sebentar, sambil memperhatikan jalur ke arah mana aku harus berjalan. Aku membayangkan nasibku malam-malam di hutan yang gelap ini. Semestinya sekarang aku sudah terlelap di atas ranjang di kamarku. Alasanku hanya ada satu kata. Berada di sini untuk satu kata yang sangat sederhana. Sahabat. Ya, sahabatlah yang tetap bertahan ketika orang lain menjauh. Nafasku sudah mulai kembali beraturan. Aku mulai kembali berjalan ke arah jalur sebelah kanan. Sepanjang jalur yang aku lalui sepertinya tidak pernah aku temui jalur ini ketika mencari madu bersama Agus di hutan ini. Apakah aku telah memasuki lebih jauh ke dalam hutan tua ini? Kutajamkan indera pendengaranku. Seperti ada suara tangisan suara yang lirih dan sangat memilukan. Begitu menyayat hati, berasal dari sisi kiri kanan jalur. Kuarahkan senter ke arah suara tersebut. Seketika dada ini sesak, disertai gemetaran kaki yang begitu hebat. Seorang wanita berbaju putih kusam dengan wajah pucat pasti, kelopak mata hitam, dan mengeluarkan darah, sambil menggendong bayi menatap sayu ke arahku. Mencoba berlari namun aku terjatuh. Dengan sekuat tenaga aku berusaha bangkit berjalan mempercepat langkahku. Hingga tertati-tati sesekali menoleh ke belakang. Ya Allah! Wanita itu mengikutiku dengan kaki yang mengambang setengah meter dari tanah. Wanita melayang semakin dekat denganku. Kini menatapku dengan penuh amarah dan darah terus keluar dari matanya. Suara ketawa yang melengking bergema memecahkan kesunyian di hutan itu. Degupan jantung menjadi-jadi di antara capek dan ketakutan. Seakan zikir yang kulafalkan dalam hati mengikuti nafasku yang tersendat-sendat. Karena tidak fokus dengan jalur dan menoleh ke belakang, membuat aku tersandung akar pohon yang menjulang di atas jalur. Hingga aku terjatuh terpental. Wanita itu sudah hampir dekat sekali. Aku berusaha mundur menyeret tubuh menggunakan pantatku. Dengan tubuh gemetar dan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Tanpa sadar, cairan hangat keluar dari celanaku. Sekilas, terbersit untuk mengumandangkan azan dengan bibir yang gemetar. Aku mulai melantunkannya. Suara ketawa yang melengking seketika berubah menjadi jeritan yang sangat kuat, membuat telingaku bagaikan tertusuk anak panah. Kubuka mata untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata wanita itu mulai melayang mundur dan menjerit-jerit sambil mencengkam kepalanya seperti sedang kesakitan. Aku masih tetap melanjutkan kalimat-kalimat azan sampai habis, sehingga wanita itu tidak kelihatan lagi. Degupan jantung begitu kencang, masih membayang. Sosok wanita itu yang begitu menyeramkan membuatku teringat film Susana Satu Suro yang dulu aku anggap tidak ada sosok seperti itu di alam kenyataan. Namun yang aku lihat tadi bahkan lebih menyeramkan dari itu. Ku coba menepis bayangan wanita itu dan mencoba bangkit untuk terus berjalan. Kini baru teringat kembali pohon besar itu, salah satu cara untuk menemukan Agus. Tapi aku tidak tahu kemana arah untuk menuju pohon besar itu lagi. Kini aku terus berjalan mengikuti jalur. Beberapa saat berjalan kini aku sampai di persimpangan. Tanpa pikir panjang, aku belok kanan. Karena bagiku jika ada pilihan kanan atau kiri, yang kanan tentu lebih baik. Dari pantulan cahaya senter yang menyebar ke sisi jalur, perasaan seperti ada yang berbaris teratur di sisi kanan dan kiri jalur. Bagaikan menyambut sebuah kedatangan penting. Tapi aku lebih memilih fokus ke depan untuk tetap berjalan. Hawa dingin yang tiba-tiba muncul diiringi bau busuk bercampur bau bunga kantil, seperti bergantian menusuk hidungku. Dari arah depan terlihat wanita berbaju putih melayang menyeberang jalur silih berganti. Bukan hanya satu atau dua, tapi mereka banyak. Di saat salah satu dari wanita itu berpaling ke arahku,
Muka hancur tanpa berbentuk dan mata melotot membuat nyaliku untuk terus melangkah menjadi ciut dan tubuh merosot ke tanah. Jika ada yang bertanya apakah aku takut, bayangkan saja jika kalian yang bertanya itu ada di posisiku. Itu jawabanku. Jika hanya dengan wanita yang mondar-mandir itu saja mungkin aku bisa berjalan cepat untuk melewatinya. Tapi yang aku coba tidak hiraukan di sisi kiri kanan jalur membuatku tidak bisa maju ataupun mundur. Aku tidak tahu bagaimana bentuknya pocong. Aku cuma pernah melihat mayat saat dikuburkan yang dibungkus kain putih, hanya muka yang dinampakkan. Seperti itulah benda yang berbaris beraturan sepanjang sisi jalur. Entah sampai seberapa jauh berisanya zikir yang kupanjatkan, seakan tidak ada reaksi buat mereka. Aku yang terduduk lemah di atas jalur seperti menjadi sebuah tontonan bagi mereka. Sungguh, hutan ini tidak memberi jeda untuk tidak menampakkan kengeriannya. Di tengah-tengah puncak kengerian merangkul jiwaku, dari arah belakang terlihat anak kecil melewati aku yang terduduk di tengah jalur. Kenapa anak-anak kecil malam-malam di hutan ini? Berjalan sendirian, apakah dia tersesat? Atau jangan-jangan dia salah satu dari makhluk itu? Aku bertanya dalam hatiku. Kuperhatikan kakinya, namun kakinya menapaki tanah sambil terus berjalan. Anak itu menoleh ke arahku seperti memberi isyarat untuk mengikutinya. Aku berharap dia anak manusia. Terlihat saat anak itu berjalan, mayat-mayat yang berdiri di sisi jalur pelan-pelan mundur. Hingga juga bidadari yang muka hancur tidak menampakkan diri lagi. Aku berusaha berdiri untuk mengikutinya. Karena aku tidak bisa berjalan normal, aku tertinggal sedikit jauh dengan anak itu yang terus berjalan tanpa penerangan. "Dik, adik, tunggu aku!" Teriakku meminta anak itu berhenti. Namun anak itu menoleh ke belakang sambil tersenyum yang terus berjalan tidak menungguku. Aku berusaha mengejarnya dengan mempercepat langkahku. Namun aku tetap tertinggal jauh. Cahaya senter selalu aku arahkan pada anak itu, biar aku tidak hilang jejaknya. Meskipun aku masih ragu tentang siapa anak ini. Walau kehadirannya di dalam hutan malam-malam adalah hal yang aneh, tidak mungkin terjadi. Setidaknya anak ini kelihatan normal, tidak memiliki wajah menyeramkan seperti makhluk-makhluk yang aku temukan sebelumnya. Aku terus mengikutinya. Terlihat anak itu berbelok ke kiri, di mana aku melihat jalur yang aku lalui tersambung sebuah jalan yang berbatu sehingga membentuk huruf T. Antara bingung dan lega, aku terus memperhatikan jalan ini. Bagaimana bisa? Ada jalan batu yang luas, lebih kurang 4 meter. Juga terlihat seperti aktif digunakan sebagai lalu lintas. Apa mungkin anak itu membawaku ke sebuah kampung? Karena berdiri melihat jalan ini, aku tertinggal dengan anak itu. Tunggu aku!" Aku berteriak pada anak itu, yang tidak mungkin mendengar teriakanku karena terlalu jauh. Aku paksakan beralih kecil untuk bisa mengejar anak itu. Meski terlihat, aku begitu payah berlari. Dari kejauhan, aku melihat anak itu berhenti, dan aku terus berlari dengan kepayahan. Di saat aku hampir dekatnya, anak itu bergeser ke pinggir jalan seperti memberi sebuah laluan. Benar saja, dari arah depan terdengar deru telapak kuda seperti sedang berlari cepat. Dengan rasa panik, aku pun bergeser ke pinggir jalan. Terlihat 2 ekor kuda yang ditunggangi oleh 2 lelaki berpakaian kerajaan lengkap dengan pedang. Tidak lama, disusul oleh sebuah kereta kencana yang sangat indah berwarna emas. Aku tidak bisa melihat sehingga dikawal oleh prajurit yang berjalan kaki dengan siap senjata tombak dan pedang. Di belakang prajurit terlihat begitu banyak warga menyusul menggunakan obor dengan berpakaian adat Jawa zaman dulu. Siapa mereka dan mau pergi kemana mereka? Aku bertanya-tanya dalam hati saat para warga melewati di depanku. Perhatianku tertuju pada seseorang yang memakai pakaian berbeda dari warga yang lain. Di tengah kerumunan warga yang sedang berjalan dengan sebuah tas di punggungnya.
Tanpa berpikir aku bisa langsung mengenal orang tersebut. Rasa haru dan bahagia kini menyelimuti hatiku. Aku bergegas berjalan menerobos kerumunan warga untuk menghampiri orang tersebut. "Agus, akhirnya aku bisa menemukanmu, Gus," ujarku sambil memegang tangan Agus untuk menghentikan berjalan. "Waduh, tanganmu dingin sekali, Gus." Aku terkejut saat memegang tangan Agus yang dingin seperti es. Agus menoleh padaku dengan tatapan tanpa ekspresi, terus berjalan. "Agus, kamu kenapa?" "Ini aku, Yudi. Gus, aku sudah mencarimu kemana-mana, ternyata aku menemukanmu di sini." Agus kembali melihat ke depan tanpa bicara satu kata pun. Aku yang terus berjalan di sampingnya menjadi bingung dengan sikap Agus yang tidak tanpa respon. Tanpa sadar air mataku keluar, mengingat semua kesulitan yang aku alami saat mencarinya. Seharusnya dia merasa senang dengan keberadaanku di sini, bukan bersikap seperti ini. Saat aku melihat ke depan, langkahku terhenti seketika, melihat sebuah jurang di depan yang tertutup kabut. Dan warga yang di depanku terus berjalan dan jatuh ke jurang. Begitu juga yang lainnya, berterusan jatuh. Anehnya kereta kencana dan prajurit mereka seperti berjalan mengambang di atas kabut yang hampir menjauh. Sadar akan Agus terus berjalan hingga ke tepi jurang. "Agus, berhenti, itu jurang di depanmu," teriakku sambil berhenti untuk mencegahnya yang sudah sampai di bibir jurang. Aku berhasil menggapai tangan Agus di saat tepat satu kakinya melangkah ke jurang. Akan tetapi Agus terus melangkahkan satu kakinya lagi hingga dia masuk ke jurang. Aku yang masih dengan kuat menggenggam tangan Agus karena kondisi tubuhku yang lemah sehingga tidak sanggup menahannya juga. Ikut terseret ke dalam jurang dengan mata yang sayup dan tubuh terkapar. Aku melihat ke segala arah untuk menemukan keberadaan Agus. Tidak ada satu orang pun di sini. Padahal tadi semuanya jatuh ke jurang ini. Dan Agus seharusnya berada di sampingku. Karena waktu jatuh aku masih memegang tangannya. Kini kuratapi diriku. Sebuah kayu runcing sebesar betis menembus keluar dari dadaku. Tubuh yang mulai terasa semakin dingin dengan darah yang menganga keluar dari mulut hingga detak jantung mulai melemah. Dengan pandangan yang hampir kabur dan gelap, di ujung napas aku berucap lirih, "Maafkan aku, Agus, yang masih belum bisa menemukanmu." Kini mataku gelap dan detak jantungku berhenti. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.